Coba geser. Wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan tentang hukum kekekalan momentum linear. Ini merupakan tugas dari mata kuliah eksperimen fisika klasik. Baik, langsung saja ke penjelasannya. Penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Febrianingsi. Kepada Febrianingsi, dipersilakan. Adalah saya akan mencoba untuk menjelaskan abstrak. Eksperimen hukum kekekalan momentum hidup bertujuan untuk mengetahui momentum benda sebelum dan sesudah berbagai peristiwa tumbuhan, serta untuk mengetahui energi kinetik benda sebelum dan sesudah peristiwa tumbuhan. Hukum kekekalan momentum adalah salah satu hukum dasar dalam fisika. Hukum ini menyatakan bahwa momentum total dari kedua benda sebelum bertumbuhan adalah sama dengan momentum benda setelah bertumbuhan. Pernyataan ini menjelaskan bahwa nilai momentum total sesaat benda yang bertumbuhan itu konstan dan tidak berubah. Peserta praktis hukum kekekalan momentum adalah menyiapkan alat tambahan, kemudian melakukan percobaan menurut prosedur agar elastis sempurna terapkan. Kemudian pendahuluan. Yang pertama, latar belakang. Momentum merupakan ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Momentum merupakan perkalian antara massa dengan kecepatan. Suatu sistem dapat dikatakan memiliki nilai momentum saat terjadi tumbuhan antara dua benda. Tumbuhan pada benda dapat dipetakan menjadi tiga, yaitu tumbuhan lenting sebagian, tumbuhan lenting tidak lenting sama sekali, dan tumbuhan lenting sempurna. Pada semua jenis tumbuhan ini secara teori akan mengalami hukum kekekalan momentum. Kemudian landasan teori. Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran menghentikan benda. Momentum adalah besaran yang merupakan perkalian massa dengan kecepatan, sehingga momentum termasuk besaran vektor. Arah momentum searah dengan arah kecepatan. Momentum biasanya diberi simbol P. Satuan momentum adalah satuan yang dikalikan satuan kecepatan. Jadi dalam sistem SI, satuan momentum adalah kilogram meter per second. Momentum kekekalan bergantung pada massa dan kecepatannya. Rumusnya adalah momentum sama dengan P sama dengan M dikali P. Hukum kekekalan momentum dinyatakan sebagai P sebelum tumbuhan sama dengan P sesudah tumbuhan. Energi kinetik kereta api juga bergantung pada massa dan kecepatannya. RH sama dengan 1/2 dikali M dikali P kuadrat. Kemudian ada penggambaran mekanisme momentum. Momentum total awal sama dengan momentum total akhir P1 sama dengan M/2 dan 1 kali P1 ditambah M2 dikali P2 sama dengan M1 kali P1 ditambah M2 kali P2. P1 tambah P2 sama dengan P1 ditambah P2. Silahkan kembalikan kepada moderator. Baik, saya akan menjelaskan uh, lanjutan dari saudari Febrianingsi tadi, yaitu tumbukan itu tabelnya seperti di slide. Tipe tumbukan itu tergantung dengan masa sama dan masa berbeda.
sebagai 5,5 gram, sedangkan dengan massa yang berbeda juga itu sama dengan massa keretanya itu 275,5 gram. Untuk kecepatan akhir kereta merah itu sama dengan minus 0,572 meter per sekon. Dan pada masa berbedanya untuk kecepatan akhir kereta merah itu minus 0,648 meter per sekon. Sedangkan pada masa kereta biru, apabila masa sama itu 275,4 gram, sedangkan masa kereta biru apabila masa berbeda 775,4 gram. Sedangkan kecepatan akhir kereta biru apabila masa sama 0,434 meter per sekon, sedangkan masa berbeda itu 0,239 meter per sekon. Untuk tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama itu tipe tumbukan itu ada dua juga, itu masa sama dan masa berbeda. Apabila masa kereta merah itu 275,5 dan masa yang keduanya itu 275,5 juga. Jadi masa kereta biru itu sama dengan 275,4 gram, sedangkan untuk masa berbedanya itu 775,4. Dan kecepatan awal kereta merah apabila masa sama yaitu 0,532 meter per sekon, sedangkan kecepatan awal kereta merah pada masa berbeda itu 0,786 meter per sekon. Untuk kecepatan awal kereta biru itu sama dengan 0 meter per sekon, sedangkan kecepatan awal kereta biru masa berbeda juga 0 gitu. Kemudian kecepatan akhir kereta merah apabila masa sama itu kecepatannya itu 0,255 meter per sekon. Sedangkan dengan masa berbeda itu sama dengan 0,203 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhir dari kereta biru diperoleh apabila masa sama itu 0,252 meter per sekon. Sedangkan dengan masa berbeda itu 0,202 meter per sekon. Kemudian untuk tumbukan lenting sempurna dengan variasi tipe tumbukan tadi juga dengan massa sama dan juga dengan massa berbeda, yaitu masing-masing bermassa 275,5 dan sama-sama 275,5 gitu. Kemudian massa kereta biru 275,4 dan ditambah massanya yang berbeda itu 775,4. Apabila kecepatan awal kereta merahnya dengan massa sama itu menjadi 0,818 meter per sekon dan kecepatan awal kereta merah pada masa berbeda itu 1,246 meter per sekon. Dan pada kecepatan awal kereta biru sama dengan kecepatan awal kereta merah itu 0 meter per sekon. Kemudian kecepatan akhir kereta merah apabila massa sama itu sama dengan 0,066 meter per sekon, sedangkan dengan massa berbeda itu minus 0,44 meter per sekon. Untuk kecepatan akhir dari kereta biru apabila massa sama itu diperoleh 0,677 meter per sekon dan apabila massa berbeda itu diperoleh 0,561 meter per sekon. Kemudian untuk tabel 1.4 itu tentang momentumnya gitu. Sebagaimana tipe tumbukan tuh tumbukan biasa dengan massa sama dengan momentum awalnya itu awal kereta merah itu 0, sedangkan momentum awal kereta biru juga 0, momentum total juga 0, dan momentum akhir kereta merah minus 0,157, momentum akhir kereta biru itu 0,118 kg, dan momentum total akhir minus 0,039 kg meter per sekon. Sedangkan untuk tipe tumbukan biasa dengan massa berbeda, yaitu diperoleh momentum awal kereta merah sebesar 0 kg meter per sekon, momentum awal kereta biru juga 0 kg meter per sekon, dan momentum total awal 0 kg meter per sekon. Sedangkan momentum akhir kereta merah itu sama dengan minus 0,17 kg meter per sekon. Sedangkan momentum akhir kereta biru 0,185 kg meter per sekon, dan momentum total akhir yang didapatkan yaitu 0,07 kg meter per sekon. Kemudian untuk tipe tumbukan tidak lenting sama sekali dengan massa sama itu diperoleh momentum awal kereta merahnya itu 0,146 kg meter per sekon, dan momentum awal kereta biru yang diperoleh itu sebesar 0 kg meter per sekon,
dan momentum total awal ya diperoleh 0,146 kg meter per sekon. Sedangkan momentum akhir kereta merah yaitu 0,07 kg meter per sekon. Sedangkan momentum akhir kereta biru 0,06 kg meter per sekon. Dan momentum total akhirnya yaitu 0,13 kg meter per sekon. Kemudian tumbukan dengan variasi tumbukan tidak lenting sama sekali dengan masanya berbeda. Didapatkan momentum awal kereta merah itu 0,216 kg meter per sekon. Momentum awal kereta biru 0 kg meter per sekon. Momentum total awal didapatkan itu 0,216 kg meter per sekon. Kemudian momentum akhir dari kereta merah itu sebesar 0,0559 kg meter per sekon. Kemudian momentum akhir kereta biru yang didapatkan 0,156 kg meter per sekon. Dan momentum total akhirnya sebesar 0,2159 kg meter per sekon. Kemudian dengan variasi tumbukan lenting sempurna dengan massa yang sama. Didapatkan momentum awal kereta merah itu sebesar 0,225 kg meter per sekon. Dan momentum awal kereta biru sebesar 0 kg meter per sekon. Dan momentum total awal yang didapatkan itu sebesar 0,225 kg meter per sekon. Sedangkan momentum akhir dari kereta merah itu 0,018 kg meter per sekon. Dan momentum akhir kereta biru 0,186 kg meter per sekon. Sedangkan untuk momentum total akhir yang didapatkan pada tumbukan lenting sempurna dengan massa sama itu 0,204 kg meter per sekon. Next. Baik, slide-nya tidak keluar, Febria. Sebentar, Fauzi, sedikit ada kesalahan. Dari awal. Baik, yang langsung slide diskusi aja. Diskusi. Baik, sebagaimana tadi terjadi sedikit kesalahan, yaitu yang slide sebelumnya itu tentang proses dari mendapatkan data dari tabel tadi gitu. Jadi selanjutnya itu membahas tentang diskusi. Yang mana hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi itu energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan dapat dilihat dari presentasi perbedaan. Jika presentasi perbedaannya kecil, maka itu berlaku hukum kekekalan momentum maupun hukum kekekalan energi kinetik. Namun jika presentasi perbedaannya besar, maka tidak berlaku hukum kekekalan momentum maupun hukum kekekalan energi kinetik. Momentum total sebelum tumbukan dan sesudah tumbukan nilainya dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Begitupun juga dengan nilai energi kinetik, juga dipengaruhi oleh massa dan kecepatan. Baik, next. Kemudian itu kesimpulan dan saran. Berdasarkan dari hasil percobaan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk semua jenis tumbukan, benar bahwa momentum total itu sesaat sebelum dan sesudah tumbukan sama dengan setelah tumbukan. Tumbukan inelastis terjadi jika energi kinetik total setelah tumbukan lebih kecil daripada energi kinetik sebelum tumbukan.
Sedangkan tumbukan elastik terjadi jika gaya antar benda kekal. Maka tidak ada perubahan energi mekanik pada tumbukan tersebut. Energi kinetik total setelah dan sebelum tumbukan adalah sama. Kemudian saran dalam melakukan praktikum diharapkan seorang praktikan dalam lebih meneliti dan berhati-hati dalam melakukan percobaan sehingga kesalahan yang terjadi pada proyek ini tidak berulang kembali gitu. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf karena setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan gitu. Dan kami menyadari akan kesalahan dari diri kami sendiri gitu. Baik, saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.